wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami channel Kasa Kisi bersama belajar lama-lama pintar. Berikut ini akan kami sampaikan contoh-contoh soal yang sering keluar dalam CAT Seleksi Panwaslu Kecamatan tahun 2022. Tentu kita belajar bersama, ikuti sampai tuntas nanti. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita mulai soal yang nomor 1. Undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 adalah A. Undang-Undang nomor 6 tahun 2017, B. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, C. Undang-Undang nomor 8 tahun 2017, dan D. Undang-Undang nomor 9 tahun 2017. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Kita poll teman-teman. Jawaban yang B. Soal yang nomor 2. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 secara serentak dijadwalkan pada A. 14 April 2024, B. 14 Mei 2024, C. 14 Februari 2024, dan D. 14 Maret 2024. Perlu kita ingat, jawaban yang tepat dan sesuai adalah jawaban yang C. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Lanjut soal yang nomor 3. Dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. DKPP, C. Bawaslu, A, B, dan C benar semua. Jadi KPU, DKPP, dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bold. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut soal yang nomor 4. Berikut ini lembaga penyelenggara pemilu yang secara hierarkis sampai pada tingkat paling bawah adalah kecuali. Perlu kita lihat ada kata kecuali. Jawaban A. KPU, B. DKPP, C. Bawaslu. Jadi yang sampai tingkat bawah yang mana? Kecuali. Maka jawaban yang benar adalah yang DKPP atau jawaban yang B. Lanjut nomor 5. DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai ketugasan sebagai lembaga etik. DKPP merupakan kepanjangan dari A. Dewan Keetikan Penyelenggara Pemilu, B. Dewan Keetikan Peserta Pemilu, C. Dewan Kehormatan Peserta Pemilu, dan D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena ini sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, tentu objeknya adalah penyelenggara pemilu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Kita poll teman-teman. Jawaban DKPP merupakan kepanjangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lanjut soal nomor 6. Jumlah anggota Bawaslu Republik Indonesia atau pusat adalah A. 7 orang, B. 6 orang, C. 5 orang, dan D. 4 orang. Kita tahu jawabannya yang tepat adalah 5 orang atau jawaban yang C. Kita vote. Soal yang nomor 7. Badan Pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan disebut dengan A. Bawaslu Kecamatan, B. Banwaslu Kecamatan, C. Panwas Kecamatan, dan D. Panwaslu Kecamatan. Ada soal yang mengecoh, sahabat semua. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan undang-undang adalah Panwaslu Kecamatan. Ada katanya lu atau yang dimaksud adalah Panwas Pemilu Kecamatan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 8. Manakah yang bukan merupakan asas pemilu di bawah ini? A. Langsung, B. Cepat, C. Bebas, dan D. Rahasia. Kita perlu mengingat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karena di sini ada kata bukan, ya teman-teman, sahabat semua, maka yang selain dari asas pemilu adalah
cepat, atau jawabannya adalah yang B. Nomor 9, seorang pengawas tingkat kecamatan minimal harus berumur A. 22 tahun, B. 23 tahun, C. 24 tahun, dan D. 25 tahun. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, atau 25 tahun. Nomor 10. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat adalah pemilu di masa Presiden A. Abdurrahman Wahid, B. Megawati, C. Susilo Bambang Yudhoyono, dan D. Joko Widodo. Jadi pasca reformasi berarti adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau jawabannya yang tepat adalah yang C. Sahabat Bawaslu, kita berlanjut di nomor 11. Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada A. 27 September 2024, B. 27 Oktober 2024, C. 27 November 2024, dan D. 27 Desember tahun 2024. Jawabannya yang tepat adalah jawaban yang C, atau 27 November tahun 2024. Nomor 12. Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah A. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, dan D. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Lanjut ke soal yang ke-13. Seorang berhak mencalonkan diri menjadi bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota apabila telah berusia sekurang-kurangnya A. 25 tahun, B. 30 tahun, C. 35 tahun, dan D. 40 tahun. Jawabannya adalah yang A. Berapa? 25 tahun. Nomor 14. Berikut ini merupakan prinsip penyelenggara pemilu kecuali. Perlu digarisbawahi, diingat ada kata kecuali. A. Proporsional, B. Akuntabel, C. Parsial, dan D. Profesional. Maka yang bukan prinsip adalah parsial, yang seharusnya adalah imparsial. Sahabat Bawaslu, kita lanjutkan di nomor 15. Tugas Panwaslu Kecamatan atau pengawas pemilu kecamatan dalam Undang-Undang Pemilu ditemukan di pasal A. 105, B. 106, C. 107, dan D. 108. Jawabannya ada di pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nomor 16. Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada A. Pemerintah daerah, B. Pemerintah kecamatan, C. Bawaslu Kabupaten, dan D. Kepala Kesekretariatan. Jawabannya adalah Bawaslu Kabupaten atau Kota. Nomor 17. Tahapan kampanye pemilu 2024 akan berlangsung selama A. 70 hari, B. 75 hari, C. 80 hari, dan D. 85 hari. Jawabannya adalah yang B, atau 75 hari untuk tahapan kampanye. Nomor 18. Berdasarkan aturan kampanye sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280, peserta kampanye dilarang kecuali, kita bold ya, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, jelas tidak boleh. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. C. Menggunakan fasilitas pribadi. Dan D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Berarti yang diperbolehkan adalah menggunakan fasilitas pribadi. Tidak ada masalah untuk kampanye. Nomor 19. Dalam pemilu terdapat jenis-jenis pelanggaran sebagai berikut. Kecuali, kita garis bawah atau kita bold dulu, sahabat. A. Administrasi pemilu, B. Pidana pemilu, C. Perdata pemilu, dan D. Undang-undang lainnya. Yang dikecualikan adalah perdata pemilu. Ini tidak ada di dalam undang-undang. Bagi peserta
pemilu yang diketahui berselisih dan konflik dalam berebut tempat pemasangan alat peraga kampanye, maka bisa dilaporkan kepada pengawas pemilu sebagai. Pertanyaan nomor 20, ini berkaitan dengan berselisih berebut tempat pemasangan alat peraga kampanye atau APK, termasuk pelanggaran A. Pidana pemilu, B. Perdata pemilu, C. Administrasi pemilu, dan D. Sengketa pemilu. Maka perlu kita lihat, kalau ada selisih atau konflik, maka sebenarnya dia termasuk dalam sengketa pemilu. Jawabannya adalah D. Kitabul. Oke, sahabat-sahabat semua, cukup 20 soal untuk latihan pada kesempatan hari ini. Terus ikuti Kasa Kisi Channel. Kita belajar bersama untuk menjadi pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.